Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yupensius Langgeng. Kesempatan ini kita akan membahas materi ekonomi tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, berbicara mengenai produksi, apa sih yang di benak kalian ketika mendengar kata produksi? Mungkin ada yang membayang bahwa sebuah pabrik yang sedang memproduksi alat-alat canggih atau memproduksi mobil-mobil mewah. Mungkin ada yang terbayang seperti itu ya. Oke, secara umum produksi sering diartikan kegiatan menghasilkan barang ya. Sebagai kegiatan menghasilkan barang. Itu yang orang sering katakan bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, seperti itu. Secara ilmu ekonomi, produksi bukan hanya sekedar kegiatan menghasilkan barang, tetapi lebih luas daripada itu. Oke, contohnya ya, menggali batu dari perut bumi terus dibawa ke tempat membangun rumah, itu juga sudah termasuk dari kegiatan produksi. Nah, jadi kegiatan produksi itu dapat dikatakan bahwa kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau mencipta benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itu yang pengertian dari produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau mencipta benda baru untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu yang dikatakan sebagai produksi. Produksi itu sendiri ada dua ya, ada produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang adalah kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah bentuk dan sifat dari benda tersebut. Sedangkan produksi jasa adalah kegiatan menambah faedah tanpa mengubah bentuk. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari kegiatan produksi ketika perusahaan melakukan suatu produksi barang atau pabrik melakukan suatu produksi barang? Apa sih yang menjadi tujuan gitu ya dari kegiatan produksi? Nah, secara umum kegiatan produksi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran ya. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kalau kita lihat dari dua sudut pandang, yang pertama itu dari sudut pandang produsen dan sudut pandang konsumen ya. Nah, pandang produsen mengatakan produksi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Itu kegiatan produksi, tujuan dari kegiatan produksi. Kalau dilihat dari sudut pandang konsumen bahwa kegiatan produksi memiliki tujuan, itu tujuan produksi berdasarkan sudut pandang konsumen. Selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor produksi. Oke, faktor-faktor produksi itu ada 4 faktor produksi ya. Nah, kita akan bahas faktor produksi yang pertama itu adalah faktor produksi alam. Kalau kita lihat di sini, di faktor produksi alam ada 5. Oke, kita lihat di sini yang faktor produksi alam yang pertama adalah tanah. Nah, tanah merupakan faktor produksi alam. Ya, faktor produksi alam tentu saja faktor produksi yang berasal dari alam, begitu. Nah, yang pertama ini tanah. Tanah contohnya digunakan untuk apa sih? Nah, tanah bisa digunakan untuk bahan bangunan produksi, bata, genteng dan sebagainya, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya air ya. Nah, contohnya air digunakan untuk bahan baku, misalnya perusahaan-perusahaan air minum, air mineral, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah udara. Nah, udara digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk apa? Untuk ya kincir angin dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Oke ya. Nah, itu faktor produksi alam, oke? Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja di sini kita lihat ada 3 aspek. Kita lihat adalah dari 3 aspek gitu ya. Faktor produksi tenaga kerja yang terdidik. Faktor produksi tenaga kerja terdidik tentu saja memerlukan pendidikan untuk mendapatkan keahlian tertentu, gitu ya. Nah, contohnya seperti dokter, kemudian insinyur, ahli hukum, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja terampil. Nah, terampil tentu saja memerlukan keterampilan dan pelatihan. Nah, contohnya seperti montir, kemudian tukang las, dan sebagainya. Oke ya. Nah, yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya. Contohnya seperti misalnya tukang sapu jalan
pekerja serabutan, dan sebagainya. Nah, itu saja ya yang menjadi faktor produksi tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita akan bahas faktor produksi modal. Oke, nah di samping memerlukan faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja, tentu saja memerlukan peralatan. Nah, atau yang sering disebut sebagai modal. Nah, modal di sini bukan hanya sekedar uang ya, bukan sekedar uang tunai, tetapi modal di sini juga berupa mesin, berupa peralatan yang digunakan, dan semua aspek bahan baku dan sebagainya itu juga termasuk dari modal. Oke, yang terakhir ada faktor produksi keahlian. Nah, faktor produksi keahlian atau skill ya. Nah, ini adalah faktor produksi yang sangat penting gitu ya dalam suatu perusahaan atau dalam suatu kegiatan produksi. Faktor produksi keahlian merupakan hal yang sangat penting ya, karena tanpa adanya skill atau keahlian, tentu saja faktor produksi yang lain tidak bisa berjalan dengan baik ya. Kegiatan produksi di suatu perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya restoran sudah memiliki faktor produksi alam, kemudian faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, tetapi orang yang memiliki skill untuk masak di situ atau koki yang masak tidak ada koki yang terampil, tentu saja mungkin restoran tersebut tidak bisa berjalan. Nah, jadi koki di restoran tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan atau memasak gitu ya. Nah, keahlian, keterampilan itu sangat dibutuhkan. Oke, itu saja yang menjadi pembahasan kita tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Terima kasih.